Tentu ada hal dari kita yang orang menjadikan berpikir bahwa kita ini bukan turunan Nabi. Makanya mereka ragu. Dan untuk menepis itu, maka akan saya buktikan tes DNA. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Lagi ramai soal tes DNA. Kenapa muncul opini tes DNA soal keturunan Nabi? Tentu ada hal. Kenapa itu muncul di publik? Pasti dikarenakan sesuatu hal. Salah satunya apa? Adanya oknum-oknum yang ngaku turunan Nabi, tapi perilakunya kurang baik. Tapi dia tetap kekeh, saya ini turunan Nabi. Saya ini Sayyid, saya ini Habib. Makanya banyak orang, karena melihat perilakunya, kata-katanya, akhirnya apa? Meragukan. Apa benar itu turunan Nabi? Apa benar itu turunan Kanjeng Nabi? Lalu disodorkan, ini catatan dari nasab misalkan. Balasannya simpel, itu kan hanya catatan. Sedangkan turunan itu di darah, bukan di jubah, bukan di catatan, bukan di baju, bukan di apapun lah. Intinya keturunan itu pasti kalau nyangkut gen, itu ke DNA. Keturunan Nabi itu di darah. Kalau catatan itu, satu, kemungkinan bisa dibuat. Kayak KTP aja. Ada KTP KW, ada KTP asli. Lalu kenapa sampai orang itu pengen tahu apakah itu turunan Nabi betulan? Ya karena pasti melihat perilakunya. Di kepala orang itu, kalau tahu keturunan Nabi, pasti kan begini. Tentu di agama Islam semua tahu. Misalkan keturunan Nabi Muhammad, pasti perilakunya nggak jauh dari Kanjeng Nabi. Walau di dalam kisah Nabi ada anaknya Nabi yang beda, seperti kisah Nabi Nuh. Ya kan? Jadi misalkan ada orang ragu, ya itu umum sesungguhnya. Tapi yang repot, banyak orang itu cara berpikirnya itu masih apa ya? Katrok. Kalau saat ada orang menanyakan itu asli atau tidak, pasti akan dijawab pembenci keturunan Nabi atau pembenci Habib. Kalau saya pribadi, saya mendengar soal ada tes DNA itu saya bukan dari Kiai Imaduddin. Kalau Kiai Imaduddin Al-Bantani itu saya nontonnya termasuk baru. Tapi salah satu yang saya tahu udah lama, udah bertahun-tahun, itu siapa? Gus Nuril. Gus Nuril pernah bahas soal keturunan Nabi dan dia berkata, kalau kita lihat keturunan Nabi, tapi perilakunya itu melanggar hukum, jelek, kata-kata yang nggak baik untuk ditiru, simple, ajak dia tes DNA, berani tidak? Begitu jawabannya. Saat itu Gus Nuril kalau nggak salah ditanya orang, itu udah lama itu, jauh sebelum Kiai Imaduddin melontarkan hal itu. Kalau saya pikir betul juga gitu loh. Keturunan itu di darah, makanya harus tes DNA. Kalau dari penuturan Kiai Imaduddin lalu terjadi silang pendapat beda. Jadi dia itu sudah meneliti banyak kitab. Kitab yang dia pegang itu ibaratnya apa? Kitab nasab yang lama. Kalau yang beredar umum itu soal pernyataan nasab bahwa Habib itu turunannya Nabi, itu kan kitab abad ke-10. Sedangkan yang kitab yang dipegang Kiai Imaduddin itu abad ke-5, abad ke-6. Jadi jauh, berapa ratus tahun coba. Jadi gini, abad ke-5, abad ke-6 itu ada kitab nasab yang paling tua. Itu tidak ditemukan. Lalu abad ke-10 baru muncul. Makanya jalan terbaik itu tes DNA. Itu saja sesungguhnya. Karena di beberapa negara itu turunan Nabi itu dia melakukan tes DNA. Misal nih, saya ini turunan Nabi. Saya Habib misalkan, ya kan? Saya orang melakukan kehabiban saya, orang meragukan saya keturunan Nabi, orang meragukan saya seorang Sayyid. Karena orang ragu, karena saya yakin saya ini turunan Nabi, maka harus saya buktikan tes DNA secara ilmiah. Dan sesungguhnya ini juga tidak apa ya, bisa juga berlaku untuk semua turunan Nabi, bisa juga tidak. Terutama orang yang diragukan keturunannya. Itu harusnya. Dan kenapa orang ragu? Kalau kita pakai otak, kita berpikir, tentu ada hal dari kita yang orang menjadikan berpikir bahwa kita ini bukan turunan Nabi. Makanya mereka ragu. Dan untuk menepis itu, maka akan saya buktikan tes DNA. Begitu harusnya. Selama ini yang ada di internet untuk membalas kata-kata dari Kiai Imaduddin itu hanya jabaran dari kitab, hanya tafsir makna seperti itu. Belum ada tes DNA.
Dan kalau bagi saya pribadi, cocoknya tes DNA itu untuk orang atau oknum-oknum yang dilakukan kehabibannya, yang dilakukan kesayidannya. Harusnya itu. Apalagi misalkan ada lembaga, buat lembaga soal nasab turunan Nabi dengan tes DNA, misalkan itu ada, itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan saya ini betul-betul yakin saya keturunan Nabi, ya saya berani tes DNA. Simpel toh. Lalu kenapa jadi nggak berani? Nah itu dia. Lalu kenapa orang ragu? Kalau saya ini misalkan Habib, saya ini misalkan Sayyid, kalau orang ragu pasti melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, iya kan? Nah itu dia, kuncinya apa? Introspeksi diri. Saya kesana kemari pakai label Habib, tapi orang ragu, ada orang ragu. Harus saya tunjukkan, nih tes DNA asli dari lembaga tertentu yang kredibel. Harusnya seperti itu. Oke, sampai sini, wassalam.